Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat karunia-Nya juga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis taklim sebagaimana biasanya. Dan kita masih melanjutkan pemahaman-pemahaman yang menyangkut pemahaman dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sudah banyak yang kita bahas, di antaranya ya yang menyangkut ya pemahaman tentang syariat Islam. Sudah berbulan-bulan saya bahas itu. Kita kadang-kadang kebablasan memahami syariat Islam itu ya. Agak berlebihan memahami syariat Islam itu. Sehingga ya dalam memahami syariat Islam itu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah ada rambu-rambunya itu. Antara lain apa? La ikraha fid din. Dalam surah Al-Baqarah. Tidak ada pemaksaan dalam permasalahan agama. Orang lain agama kita paksakan harus melaksanakan syariat kita, salah. Apa salahnya? La ikraha fiddin. Orang lain syariat, orang lain agama, jangan kita paksakan mesti melaksanakan ajaran-ajaran kita syariat Islam. Hari Jumat nanti mau diajak sholat Jumat bulan Ramadan, mau diajak puasa Ramadan, padahal dia bukan orang Islam. Oleh sebab itu jangan kita paksakan kalau dia bukan Islam. Apa rambu-rambunya? Ulama Ahlussunnah sangat paham itu. La ikraha fiddin. Jangan kita memaksakan orang lain agama, mau kita maksakan dengan syariat Islam. Rambu-rambu yang lain juga kadang-kadang kebablasan. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Orang dalam negara kita punya negara kita, Islam, Hindu, Kristen, ada banyak agama yang dibolehkan hidup dalam negara kita ini. Apa rambu-rambu syariat Islam? Biasa kita baca lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu silakan syariat kamu, ajaran kamu. Sementara untuk aku, untuk kita yang Islam, silakan. Yang ini yang harus kita taatkan dengan syariat Islamnya itu apa? Orang Islam, jangan korupsi. Orang Islam jangan menyalahgunakan wewenang. Orang Islam kalau dia Islam ya jangan membuat ya hal-hal yang mungkin merendahkan orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Loh banyak lagi. Sehingga saya menjelaskan itu ya sampai berbulan-bulan itu. Jelaskan, pahami betul syariat Islam itu kewajiban kita sampai di mana.
rambu-rambu larangan kita yang tidak boleh kita melampaui. Rambu-rambu kita syariat Islam jangan kita lakukan. Nah, itulah yang saya sering kenalkan, bahwasanya kita bersyukur negara kita menghargai betul rambu-rambu syariat Islam, tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, silakan agama lain. Persoalan yang menjadi dasar negara apa? Jangan sampai memaksakan orang yang bukan seagama dengan kita. Itulah dia Pancasila. Orang agama lain tidak ada, diharuskan melaksanakan ajaran kita, tapi dengan Pancasila. Silakan lakum dinukum, orang-orang agama yang berbeda silakan. Waliyadin, untuk kami, kami berusaha ngurus kita orang Islam ini sendiri. Kadang-kadang akhlaknya nyasar-nyasar, syariatnya juga belum disiplin, katanya haqqo tuqati, sebenar-benar takwa, tapi kenyataannya banyak yang kita rasakan masih belum seperti yang kita kehendaki. Itu namanya mungkin kita sudah tahu pemahaman syariat Islam, tapi kurang taat, kurang disiplin, kurang sadar. Sehingga dirasakan sepertinya syariat Islam itu tidak berguna. Gantikan saja. Bukan syariatnya harus digantikan, tapi orang Islam itu sendiri harus ditingkatkan pemahaman dan ketaatannya supaya dia benar-benar mewujudkan nilai-nilai syariat Islam seperti yang kita kehendaki. Jadi siapa yang harus berbenah diri? Pemuka-pemuka agama, ustaz-ustazah, ulama-ulama, mengajak supaya umat Islam di Indonesia itu benar-benar paham syariat Islam dan taat melakukannya dengan sebenar-benar takwa. Tidak perlu sampai melebihi, memaksakan orang lain. Cukup dengan rambunya. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Itu sudah saya paparkan tentang syariat Islam. Bahkan sampai maqasidus syariah itu harus paham apa yang menjadi maqasidus syariah bagi kita orang Islam. Nah, kita masih masuk dalam rangka pemahaman Islam yang itu perlu dipahami oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ada pernah saya singgung masalah bid'ah. Kalau masalah rukun Islam, dari awal dulu saya menyampaikan apa yang beriman kepada hari kemudian, beriman kepada hari akhirat itu apa? Ya, itu bisa nanti mungkin waktu yang mendatang bisa kita ulangi dan kita perdalam lagi. Nah, yang sekarang kita sedang memaparkan tentang wasilah. Itu pemahaman agama yang mungkin berbeda dengan pemahaman ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak apa-apa kalau berbeda pemahaman. Memang pemahaman itu ya dari dulu sudah dijelaskan Allah dalam Quran. Kalau Allah mau membuat umat Islam ini beriman semua, gampang itu kalau Allah mau. Tapi apa prinsip Allah? Apakah mau memaksakan semua orang ini jadi Islam semua, sedunia ini jadi melaksanakan syariat Islam? Tidak, Allah tidak begitu, ya. Apa artinya? Kita ini ada berbangsa-bangsa, ada bersuku-suku, ada syariat, ajaran agama yang berbeda-beda. Itu ada negara-negara, ada yang banyak
agamanya berbeda dengan Islam. Kamu mau maksakannya jadi Islam, oh itu urusan Allah. Kalau semua negara, semua dunia ini mau jadikan syariat Islam semua, wah itu urusan Allah. Kamu itu gampang saja. Tapi apakah kamu mau memaksakan, membedakan kodrat Allah yang menjadikan bermacam-macam bangsa, bermacam-macam agama itu? Kamu mau paksakan? Nah, sepertinya ditantang oleh Allah. Itu urusan saya, itu kuasa saya menjadikan mereka berbeda-beda ajaran-ajaran agama sesuai dengan lakum dinukum waliyadin. Nah, mengenai syariat Islam saya sudah bahas lama itu ya. Nah, yang di antara pemahaman kita adalah tawassul. Bolehkah tawassul itu? Nah, mulai dari situ banyak orang berpendapat syirik. Boleh saja berpendapat, punya pemahaman itu syirik tawassul. Tidak boleh tawassul. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawassul itu diperintahkan oleh Allah SWT. Wabtagu ilaihil wasilah, cari jalan, cari cara, cari upaya yang bisa mendekatkan kamu ya dekat kepada Allah, sehingga doa-doa kita itu lebih berbobot dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Itu guna wasilah yang dibolehkan. Makanya disuruh oleh Allah cari jalan wasilah. Tapi harus belajar. Wasilah itu kalau salah memahaminya, ya itulah jadinya syirik wasilahnya. Wasilah itu tidak boleh kalau salah memahaminya. Justru perintah Allah cari. Wahai orang-orang yang beriman itu, kamu tuh berdoa itu iringi dengan berwasilah. Yang mana yang boleh? Saya sudah bahaskan pada waktu yang lalu. Boleh tawassul itu dengan menggunakan Asmaul Husna, 99 nama. Awas, nama itu bukan maksudnya sifat, itu bukan. Sifat itu lain 20. Soal Asmaul Husna 99 itu nama Allah, bisa digunakan untuk bertawassul. Makanya doa-doa kita ya sering kita menggunakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama Allah. Kalau kita mau berjalan keluar, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, kita gunakan Asmaul. Kalau kata orang tidak boleh gunakan tawassul, kenapa kamu baca-baca itu? Kalau mau pergi, ya Allah, saya mau pergi keluar, selamatkan saya. Cukup, boleh itu. Tapi kenapa mau diiringi dengan doa-doa seperti Asmaul Husna dalam doa mendoakan orang mati, Allahumma bihaqqi Muhammadin. Nah, menggunakan hak Muhammad, orang yang paling mulia diciptakan di antara manusia ini ya, Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin Allah tu'adziba hazihil mayit. Mohon jangan siksa mayat ini. Kita biasa masukkan mayat ke dalam makam, kita ada doa ngangkatnya itu ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin Allah tu'adziba hazihil mayit. Atau jangan bismillahi wa ala millati rasulina. Nah, menggunakan kata-kata lain. Kalau tidak boleh tawassul, ya Allah Tuhanku selamatkan mayat ini. Udah taruh habis, tidak usah banyak cerita lagi ya. Angkat, Allah aku angkat mayat ini. Sudah. Tapi mengapa masih ada doa-doa yang lain? Karena itu namanya usaha supaya kehendak kita kepada Allah itu lebih berbobot. Sebab Allah menggunakan Asmaul Husna, menggunakan kata-kata lain. Nah, wasilah itu boleh kalau dengan berwasilah
kepada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kalau mau ada hajat, ada majelis, Pak, Bu, tolong Pak ke rumah kami. Ngapa? Kami mohon ada hajat nak nikahkan anak kami. Mohon kita dibantu doa, minta tolong doa. Itu berwasilah. Kenapa minta tolong? Cukup anak, ya Allah, lancarkan hajat kami untuk nikahkan anak. Habis. Tapi mengapa? Pak minta tolong, Pak minta tolong doa. Itu namanya berwasilah, menggunakan perantara supaya di samping doa kita orang lain pun nolong doa kita. Kenapa mau naik haji pakai berdoa? Baca surah Yasin. Ahlussunnah wal Jamaah enggak masalah. Baca Fatihah, baca Yasin, zikir. Sebab itu wasilah dengan menggunakan Asmaul Husna, wasilah dengan menggunakan ayat Quran. Bahkan mengapa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan variasinya. Musim apa? Covid-19 banyak-banyak berdoa. Apa usaha kita membobotkan doa kita itu dengan berwasilah banyak membaca sholawat. Sholawatnya apa? Menunya ada kaitan dengan memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah itu kita minta itu, bukan cuman belum baik Tuhan selamat aku dari Covid-19, bukan, tapi seperti digunakan orang-orang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kenapa kok baca-baca itu? Minta saja kepada Allah, sehatkan aku dari Covid-19. Benar itu tuh ulama-ulama kita dan orang-orang kita berdoa. Tapi kenapa mau diiringi sholawat? Itu nambah menu bobot doa kita kepada Allah dengan menggunakan bacaan yang menunya kaitan dengan kesehatan. Itulah namanya sholawat tibbil qulub. Itu pemahaman kita dari ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya jangan heran majelis-majelis kita biasa menggunakan doa dan sholawat, zikir dan sholawat yang barangkali berbeda dengan pemahaman ulama-ulama lain yang tidak mau banyak deh. Kita saja kalau aus, ya Allah, hilangkan rasa dahaga aku. Ngapa? Nak minta hilangkan dahaga? Ngapa ngambil banyu? Minta saja dengan Allah, minta tetap kepada Allah. Yang ngabulkan tidak itu Allah. Air ini wasilah perantara baik. Sebab secara zahir air ini awong ahli fisik yang tahu gunanya airnya. Kalau perut kosong enak diisi ya. Itu namanya tawasul. Tapi awas kalau salah. Tawasul kita bukan menjadi pahala, menjadi
dosa, dan itulah yang dikenal dengan syirik. Nah, itu kurang paham memahami tawasul. Masalah seperti saya sebutkan tadi, baca Asmaul Husna, baca Al-Quran. Kenapa baca ayatul kursi? Itu semacam wasilah buat bobot kita supaya ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan lahir dan makhluk-makhluk gaib. Kenapa? Menu dalam Al-Quran itu ada di antaranya ayatul kursi. Makanya tidak usah heran kalau tanya, ngapa habis sholat itu selalu nak baca ayatul kursi? Karena aku perlu menu Al-Quran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum dan sebagainya. Aku tahu menu itu cocok untuk memelihara di diri lahiriah batinnya dari makhluk-makhluk yang gaib. Oh, boleh tak? Kenapa tidak boleh? Saya mintanya kepada Allah, tapi usaha saya membaca ayat Quran yang menunya itu cocok untuk menghindarkan diri dari gangguan-gangguan kejahatan makhluk-makhluk lain, termasuk makhluk gaib dan sebagainya. Itu guna tawasul. Tapi awas, barang yang kita tawasulkan, air untuk menghilangkan dahaga, nasi untuk ngisi perut kalau lapar, bukan benda yang kita kita gunakan tawasul ini yang jadikan kita hilang haus, hilang lapar. Tapi tetap Allah la haula wala quwata illa billah, itu yang tawasul yang benar. Tapi kalau makan, ngapa laku sepenting ini? Nak tolong beli ke toko, beli ke apa namanya? Bodrek, bamonya. Beli ke bodrek atau dia ambil obat minum. Ngapa kau menggunungkan benda itu? Kau diminta dengan Allah. Benar, tapi aku tawasul, ada usaha. Kalau sakit itu minta tolong uang, tawasulnya dengan ahli pijit. Sakit itu tawasul, aku minta tolong sontekkan dengan uang yang ahli kesehatan. Tawasul menggunakan bukan obat itu yang jadikan kita sembuh. Itu yang salah. Dokter yang nyembuh aku bukan. Nenek tukang urut itu yang buat aku sehat bukan. Tapi tetap yang menjadikan kita itu berhasil dengan doa-doa kita tetap Allah. Usaha-usaha yang seperti itu yang dibolehkan, boleh tawasul dalam bentuk usaha, karena ayat Quran menyuruh cari uji kita, bahasa kita lantaran. Apa sekedar melantari baik untuk jemput terkabulnya doa itu kita berbuat. Itulah uji kita, bahasa kita lantaran baik. Ngabulnya tetap Allah, bukan bodek, bukan banyu, bukan nasi, bukan ahli-ahli ngobati, bukan ahli ngobati. Lantarannya apa? Dia membantu berdoa. Boleh berobat dengan ahli, membantu doa. Nah, itu semua tawasul semua itu yang saya sebutkan tadi dah. Asmaul Husna kita gunakan dalam rangka berdoa untuk membobotkan doa kita kepada Allah. Kita banyak menggunakan Asmaul Husna, ayat Al-Quran, Wudu, Yasin, Suratul Waqiah, lantaran supaya membuat kita jangan sempit kehidupan kita. Ya Allah, lapanglah hidup aku ini. Kamu golek-golek di kamar, baik.
Bukannya Allah tidak mampu, mampu juga. Tapi syarat kamu itu apa? Usaha. Itulah tawasul. Tawasul apa? Baca doa kamu dengan iringan. Setiap hari baca suratul Waqiah. Ada hadisnya, boleh dipakai. Dan kalau kamu tuh nak lapang hidup, jangan cara ya bergerak. Bergeraknya mana? Ya usaha. Jual es ya. Jual makanan, jual apem pagi-pagi ya. Sampai ngapo kau itu tidak percaya dengan Allah? Bukan tidak percaya. Allah tuh kuasa galo kun payakun, tapi Allah nyuruh nyingok gitu. Usaha kamu tuh apa? Nak minta dengan Allah. Itulah namanya berbuat dengan sesuatu lain dari doa kita itu. Kita mohon pada Allah mengabulkan doa kita, tapi melakukan sesuatu yang dibolehkan. Peniago berdagang boleh, dibolehkan Allah. Itulah usaha semacam ya dilantari juga. Nak pinter, nak baca sholat, lantari juga dengan usahanya apa? Berwasilah belajar, baca Quran. Itu sesuatu upaya usaha. Dengan usaha itu kita tambah besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Itu namanya wasilah. Jadi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gak ada ungkul-ungkul ngatakan syirik wasilah. Kaget dulu, jengok dulu. Nah, kalau gunakan sesuatu yang memang menurut ilmu agama tauhid ini syirik, jangan tawasulnya dengan sesuatu yang membuat kita syirik. Nah, ini ada kaitan yang akan saya jelaskan. Ngapo kalau ada hajat itu nak pergi ke kuburan? Nah, itu ya. Di masyarakat kan biasa. Apalagi di dusun-dusun. Kalau ada hajat, uji kami di daerah Oki, aku daerah Oki kebenaran. Mintar kembang aja ya. Pergi ke makam Kiai Marogan. Pergi lagi mana tempat makam wong yang ada kelebihan, di tempat pemakaman di daerah itu, itu semacam usaha kita. Ada hajat kita ini diiringi dengan al-wasilah. Wasilah itu sebagai perantara, lantaran aja gitu. Datang ke kuburan, puyang. Aku ini puluhan tahun puyang belum dapat jodoh. Lah pengen aku ini dapat jodoh wanita soleha, puyang. Kabulkanlah doa aku jawab. Salah itu yang tawasul yang dilarang. Belajar yang macam itu tidak boleh, sebab minta membuyangnya. Minta kita tetap kepada Allah. Nah sekarang sehubungan dengan hajat kita, ngapa kita dalam agama Rasulullah membolehkan ziarah. Bahkan Rasulullah dalam memerintahkan kita ziarah diiringi dengan ucapkan salam. Nah, apa kendaknya itu ya? Kalau kita disuruh ziarah ke makam, artinya tuh Pak, makam orang yang berisi dalam makam-makam itu pemahaman agama itu tempat
pemakaman jasad. Jasadnya bisa hancur, bisa udah hancur Allah soal jasadnya. Nah, rohnya tidak lagi bersatu dengan jasad. Rohnya kembali kepada Allah. Di mana? Wallahu a'lam. Itu Allah yang Maha tahu. Ada ditempatkan Allah di tempat tertentu. Barangkali ada satu waktu rohnya itu ada di makam, di kuburan. Cuman kita tidak tahu lagi kan. Dia ada dalam makam. Bisa jadi itu kan. Jadi dalam pemahaman kita, pertama pahami dulu bahwasanya orang yang meninggal itu jasadnya dan arwahnya terpisah, tidak seperti orang yang masih hidup. Itu pahami. Artinya apa? Orang yang meninggal itu bukan macam batang pisang bae kapar, bukan macam batang lengkeng bae busuk kati buah lagi, bukan. Nah, tapi orang yang meninggal itu, nah, kembali kepada ayat Quran atakan ya, kita akan lanjut waktu yang lain ya tentang tawassul ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat malam Sabtu 27 September 2024 Masehi atau bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Bahru Mazi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Fadil Syamsuddin SDAI Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله ودمها ما دامت السماوات والأرض وجعل لنا صالح أهلها صوموا صوفكم بين تسمية الصفوف من تمام الصلاة ربي مثبكم لمسة الشيطان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا. الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين